Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke task yang ke-7. Setelah kemarin kita mempelajari tentang identifikasi bahaya dan mengetahui bahaya itu, maka task selanjutnya, tugas selanjutnya adalah penentuan critical control point atau CCP. Saya ulang lagi untuk yang prinsip HCCP, pada dasarnya adalah ada 7 prinsip HCCP. Kita untuk yang task yang sekarang, yang kemarin preliminary ada 5, selanjutnya dilanjutkan dengan yang selanjutnya untuk prinsip identifikasi titik kendali kritis. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan definisi kepada Anda tentang CCP, kemudian Anda mengetahui hubungan antara hazard dan CCP, kemudian Anda bisa menggunakan decision tree untuk penentuan CCP, dan juga beberapa contoh-contoh dari CCP. Critical control point adalah suatu poin atau langkah atau prosedur yang harus dikontrol atau diterapkan pada setiap step processing untuk mencegah dan mewaspadai bahaya yang kemungkinan timbul dan sulit untuk dihilangkan pada produk pada level tertentu. Level tertentu ini nanti kita akan mempelajari tentang critical limit, yaitu task atau prinsip selanjutnya setelah critical control point. CCP adalah satu upaya untuk menghindari munculnya bahaya pada produk. Perbedaannya CCP ini kita harus betul-betul tahu di mana terletak titik yang paling riskan untuk terjadinya kontaminasi. CCP ini tidak semuanya pada step processing, karena CCP ini nanti diamati dengan detail, sehingga jika semua proses itu nanti kita anggap sebagai CCP, maka nanti cost produksi akan menjadi sangat tinggi, sehingga kita harus betul-betul bisa memilih CCP yang ada pada processing kita. Yang lain selain CCP, karena mahasiswa banyak biasanya yang kesulitan membedakan antara CCP dan juga bahaya yang lain yang muncul. Nanti akan kita bahas perbedaan CCP dan hubungannya dengan GMP maupun SSOP atau Standar Sanitasi Operating Procedure. Pada prinsipnya adalah poin-poin yang diidentifikasi pada CCP ini adalah bahwa kemungkinan nanti dia munculnya pada produk akhir itu menjadi sangat tinggi, sehingga kontaminasi ini tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Contoh yang lain, misalnya bakteri patogen dapat dibunuh dengan pemasakan, maka pemasakan ini biasanya menjadi CCP atau critical control point. Karena setelah pemasakan biasanya tidak akan ada satu step yang digunakan untuk menghilangkan bakteri patogen atau menghambat bakteri patogen. Maka biasanya jika tidak ada step selanjutnya yang mampu menghilangkan komponen bahaya pada produk, maka step itu atau flowchart proses itu menjadi CCP. Selanjutnya kita melihat perbedaan-perbedaan dulu. Jadi critical control point itu adalah poin di mana terkadang faktor kualitas ini harus dikontrol. Poin ini kita bisa amati juga dengan cara melihat CCP yang lain, karena banyak sekali ini penentuan CCP ini yang salah mengira bahwa CCP, karena tugas biasanya yang saya berikan ke mahasiswa yang lain itu hampir semua step itu CCP. Padahal kalau kita CCP kita berbanyak atau banyak kita identifikasi atau salah mengidentifikasi CCP, maka nanti konsekuensinya adalah cost-nya
atau biaya produksinya akan menjadi sangat tinggi. Selanjutnya, CCP ini sangat tergantung pada beberapa faktor. Contoh misalnya layout pengerjaan, formulasi, alur proses, peralatan, dan yang lainnya. CCP untuk produk yang sama bisa jadi berbeda jika layout pengerjaan maupun formulasinya berbeda. Contoh misalnya ada satu pembuatan sosis misalnya, satu sosis biasa, sosis ikan biasa, satunya sosis ikan fermentasi atau fermented sauce, maka nanti ada perbedaan CCP yang harus diidentifikasi. Jadi terkadang satu produk yang sama itu akan menghasilkan identitas CCP yang berbeda-beda. Termasuk juga misalnya peralatan yang digunakan berbeda, maka juga akan berbeda. Pemilihan bahan yang berbeda juga akan berbeda. Contoh misalnya pemilihan raw material sosis tuna dengan raw material sosis lele, maka CCP itu akan ada pada penerimaan bahan baku untuk yang ikan tuna. Karena di ikan tuna kemungkinan histamin itu akan muncul dan selanjutnya tidak ada metode ataupun step yang bisa menghilangkan, maka dianggap sebagai CCP atau sesuatu yang perlu diawasi dengan seksama. Sedangkan kalau di ikan lele, karena kita tahu bahwa di lele kecil kemungkinannya muncul histamin karena daging merahnya tidak terlalu banyak, maka pada raw material receiving atau penerimaan bahan baku tidak termasuk pada CCP. Selanjutnya, pada penentuan CCP itu ada beberapa cara. Jadi, kalau beberapa yang masih belum terlalu terbiasa, maka biasanya menggunakan decision tree atau pengambilan keputusan. Nah, decision tree ini juga ada beberapa model. Nah, nanti supaya tidak membingungkan, pada Google Class untuk perkuliahan pertemuan ini saya juga akan menyertakan beberapa makalah review bagaimanakah untuk penentuan CCP, dan sedikit membingungkannya adalah bahwa CCP ini juga menggunakan decision tree yang agak sedikit berbeda-beda, sehingga harapannya dengan kuliah ini dan ditambah dengan membaca makalah ataupun review artikel yang saya lampirkan nanti akan menjadi lebih jelas. Contohnya untuk yang CCP yang model Indonesia saja supaya lebih mudah. Kita cukup mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk penentuan CCP. Contohnya, misalnya apakah pada tahap itu ada tindakan pencegahan? Kalau tidak ada, maka ya langsung dianggap tidak CCP. Karena kita tidak, maka stop dan bukan CCP. Contoh misalnya penerimaan bahan baku untuk lele yang saya sebutkan tadi. Apakah pada lele itu ada tindakan untuk misalnya menganalisis histamin? Karena kan tidak ada. Karena datangnya biasanya masih dalam kondisi hidup. Maka langsung saja proses penerimaan bahan baku untuk ikan, untuk produk menggunakan lele itu bukan CCP. Karena tidak ada stop ya, tidak ada metode khusus untuk menganalisis kualitas dari raw materialnya. Namun jika misalnya ikan tuna, maka ada tahapan ini kita analisis apakah dia sudah rusak atau belum, histaminnya ada atau belum. Kalau nanti histamin ada, maka kita lanjut. Apakah tahapan dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi satu bahaya sampai dengan tingkat yang diterima? Maksudnya apakah misalnya histamin pada konteks ini berarti bahaya kimia dirancang untuk menghilangkan dengan satu bahaya sampai pada tingkat diterima. Tingkat diterima artinya adalah nanti critical limit. Contoh misalnya harus tidak boleh ada histamin, maka itu pasti ada critical limitnya berapa begitu. Nah,
kita juga harus menentukan di situ histaminnya berapa. Nanti kalau histaminnya tidak masuk, maka ditolak untuk kita tidak perlu beli raw materialnya. Sehingga pertanyaannya, apakah tahapan dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya? Maka jawabannya ya. Sehingga proses penerimaan bahan baku dengan menggunakan raw material ikan tuna untuk produk sosis, maka penerimaan bahan baku adalah CCP. Selanjutnya nanti Anda bisa mengikuti satu persatu pertanyaan yang ada di sini. Nah, pertanyaan ini bisa kita lakukan atau kita analisis contohnya pada penentuan CCP untuk produk individual quick freezing pada udang masak. Pada contoh ini, penerimaan udang segar, kita harus nanti menganalisis hazardnya, bakteri patogen misalnya. Kalau udang, nanti misalnya di sini kita tambahkan sulfidil agent atau kita tambahkan antibiotik, residu antibiotik gitu, maka nanti apakah di sini ada bahaya yang mungkin timbul? Ya. Kemudian pertanyaannya nanti apakah misalnya dirancang untuk menghilangkan, misalnya kalau iya dan tidak, dan selanjutnya tinggal mengikuti diagram penentuan CCP seperti ini. Baik ya. Selanjutnya adalah contoh lain, misalnya untuk produk yang tadi, ini semuanya step ya. Jadi step dari penerimaan sampai step dari misalnya penimbangan atau labeling. Jadi setiap step itu kita lakukan analisis penentuan dia CCP atau bukan. Kalau kita lihat contoh identifikasi CCP, maka kita harus menentukan prosesnya. Proses ini semua proses kita tuliskan, kemudian hazard dan penyebabnya, hazardnya misalnya biologi apa saja, kimia apa saja, fisika apa saja, kemudian apakah signifikan dan munculnya kemungkinan akan banyak, maka nanti akan dianalisis di sini. Bagaimana cara mengukurnya, apakah ini CCP atau tidak, maka nanti kita tuliskan di sini. Ini adalah worksheet dari pengerjaan CCP. Ada banyak tipe worksheet yang disediakan atau Anda bisa membuat untuk perusahaan Anda, tapi pada intinya adalah semua proses harus dituliskan di sini. Anda kenali hazardnya, kemudian yang terakhir nanti ini CCP atau bukan. Secara komplit worksheet, berarti di sini akan masuk di control measure. Dan nanti di sini kita harus ada bagaimana cara untuk melakukan kontrolnya atau untuk mengkontrol supaya tidak ada bahaya-bahaya yang akan muncul. Ingat, tidak semua kita anggap sebagai CCP. Jika dia tidak terlalu krusial, maka kita cukup menghilangkan kontaminan itu dengan menggunakan kaidah-kaidah GMP, Good Manufacturing Practices, atau dengan kaidah-kaidah SSOP atau Standar Sanitasi Operating Procedure. Karena untuk CCP maka membutuhkan biaya yang tidak terlalu kecil, maka kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi kalau step itu adalah CCP. Selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang critical limit, karena setiap perlakuan ini, misalnya bahaya biologi, fisika, kimia, pada dasarnya adalah mempunyai limit maksimal berapa yang boleh atau berapa yang tidak boleh ada di dalam produk. Demikian untuk perkuliahan kali ini, saya tutup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.